Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan implementasi ajaran Taman Siswa Tringo pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan topik teknik dan prosedur konsolidasi. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Yuliantoro, NIM 2019 017046. Yang kedua, Tasya Putri Kinasi, NIM 2019 017048. Yang terakhir, Galih Roman Santoso, NIM 2019 017077. Jadi yang dimaksud dengan Tringo, ngerti, ngerasa, ngelakoni, yaitu implementasi dari seseorang yang telah memiliki ilmu pengetahuan. Seseorang jika telah memiliki pengetahuan atau ngerti tentang suatu hal, maka harus memiliki rasa ingin melakukan hal yang sesuai pengetahuan yang dimiliki. Tidak hanya sampai ingin atau ngeroso, tetapi hendaknya melakukan atau ngelakoni dari ilmu pengetahuan yang dimiliki. Nadziroh 2017. Selanjutnya ngerti. Teknik dan prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi melalui ngerti. Melalui ngerti, mahasiswa diberikan pemahaman mengenai teknik dan prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi, baik melalui diskusi di forum kelas atau membaca literatur tentang teknik dan prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi, perhitungan metode ekuitas tahun akuisisi, metode ekuitas tahun setelah akuisisi, laporan arus kas konsolidasi baik menggunakan metode langsung atau metode tidak langsung, dan membuat neraca lajur konsolidasi. Selanjutnya ngeroso. Teknik dan prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi melalui ngeroso. Mahasiswa diharapkan dapat merasakan atau ngeroso, menerima, dan memahami dengan baik materi tentang teknik dan prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi, perhitungan metode ekuitas tahun akuisisi, metode ekuitas tahun setelah akuisisi, laporan arus kas konsolidasi baik yang menggunakan metode langsung atau metode tidak langsung, dan membuat neraca lajur konsolidasi yang benar disertai dengan rasa tanggung jawab, disiplin, dan teliti. Selanjutnya, ngelakoni. Teknik dan prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi melalui ngelakoni. Mahasiswa yang telah menerima, memahami, dan merasakan materi tentang teknik dan prosedur dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, perhitungan metode ekuitas tahun akuisisi, metode ekuitas tahun setelah akuisisi, laporan arus kas konsolidasi atau metode langsung dan tidak langsung, dan membuat neraca lajur konsolidasi, diharapkan mampu menerapkan ilmunya sehingga dapat menyusun laporan keuangan konsolidasi dengan baik dan benar. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang pertama mengenai prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama yaitu menyiapkan kertas kerja penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, memasukkan laporan keuangan. Yang ketiga, apabila terdapat kesalahan pada laporan keuangan induk atau anak, perusahaan perlu dibuatkan jurnal penyesuaian. Yang keempat, memasukkan jurnal eliminasi dalam kertas kerja. Yang kelima, menjumlahkan akun-akun pada kedua laporan keuangan untuk akun-akun yang tidak resiprokal pada kolom laporan konsolidasi. Kemudian yang keenam, menjumlahkan akun-akun pada kedua laporan keuangan, ditambah dan dikurangi akun-akun dalam kolom jurnal eliminasi. Selanjutnya yaitu metode ekuitas tahun akuisisi. Pep Corporation membayar sebesar $87.000 untuk memperoleh 80% saham berhak suara Snap Corporation yang beredar pada tanggal 1 Januari 2006, ketika ekuitas pemegang saham Snap Corporation terdiri dari modal saham sebesar $60.000 dan laba ditahan sebesar $30.000. Kelebihan biaya investasi atas nilai buku yang diperoleh sebesar $15.000 yang diperoleh dari $87.000 dikurangi 80% dikali $90.000 dialokasikan ke paten yang sebelumnya belum dicatat dengan periode amortisasi 10 tahun. Laba bersih dan dividen Snap Corporation adalah sebagai berikut.
laba bersih pada tahun 2006 sebesar $25.000. Kemudian laba bersih pada tahun 2007 sebesar $30.000 dan untuk dividen pada tahun 2006 sebesar $15.000 dan dividen pada tahun 2007 sebesar $15.000. Selanjutnya, laba PERP dan SNAP sebesar $18.500 meliputi 80% dari laba bersih SNAP tahun 2006 sebesar $25.000 dikurangi amortisasi paten sebesar $1.500. Akun investasi dalam SNAP pada tanggal 31 Desember 2006 sebesar $93.500 terdiri dari biaya investasi sebesar $87.000 ditambah laba dari SNAP sebesar $18.500 kurangi dividen yang diterima dari SNAP selama tahun 2006 sebesar $12.000. Kemudian, ayat jurnal penyesuaian dan eliminasi yang disajikan dalam kertas kerja tidak mempengaruhi akun buku besar perusahaan induk maupun perusahaan anak. Penyesuaian atau eliminasi akun atau saldo hanya berarti bahwa jumlah yang tercantum pada kolom perusahaan terpisah dalam kertas kerja yang pertama disesuaikan sebelum dimasukkan pada kolom laporan konsolidasi atau yang kedua dieliminasi dan tidak disajikan pada kolom laporan konsolidasi. Selanjutnya, laba bersih dan laba ditahan perusahaan induk menurut metode akuntansi ekuitas yang lengkap adalah sama dengan laba ditahan konsolidasi. Karena PERP Corporation telah menerapkan metode ekuitas dengan benar, laba bersihnya sebesar $68.500 sama dengan laba bersih konsolidasi. Saldo laba ditahan awal dan akhir sama dengan jumlah laba ditahan konsolidasi yang masing-masing sebesar $5.000 dan $43.000. Kemudian, ayat jurnal pertama dalam kertas kerja di peraga 4.1 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, laba dari SNAP sebesar $18.500 di debit, dividen sebesar $12.000 di kredit, investasi dalam SNAP sebesar $6.500 di kredit. Ayat jurnal ini untuk mengeliminasi laba dan dividen dari SNAP serta mengembalikan akun investasi ke saldo awal periodenya. Yang kedua, beban hak minoritas sebesar $5.000 di debit, dividen SNAP sebesar $3.000 di kredit, dan hak minoritas sebesar $2.000 di kredit. Jurnal ini untuk mencantumkan bagian hak minoritas atas laba dan dividen perusahaan anak. Ayat jurnal B memasukkan hak minoritas dalam laba bersih perusahaan anak dan bagian hak minoritas atas dividen yang diumumkan oleh perusahaan anak secara langsung ke kertas kerja konsolidasi. Pendekatan ini menjelaskan semua komponen hak atas minoritas melalui ayat jurnal dalam kertas kerja konsolidasi. Selanjutnya, jurnal yang ketiga, yaitu laba ditahan SNAP sebesar $30.000 di debit, modal saham SNAP sebesar $60.000 di debit, paten sebesar $15.000 di debit, investasi dalam SNAP sebesar $87.000 di kredit, hak minoritas sebesar $18.000 di kredit. Jurnal ini untuk mengeliminasi saldo ekuitas dan investasi yang bersifat resiprokal, menetapkan hak minoritas awal, dan mencantumkan paten yang belum diamortisasi. Ayat jurnal ini mengeliminasi saldo ekuitas dan investasi yang bersifat resiprokal, mencantumkan kelebihan biaya investasi atas nilai buku yang diperoleh yang belum diamortisasi pada awal tahun, dan membentuk hak minoritas awal dari $90.000 dikali 20% sebagai pos terpisah. Kemudian, ayat jurnal D dalam kertas kerja mencantumkan amortisasi paten tahun berjalan sebagai beban entitas yang dikonsolidasikan dan mengurangi paten yang belum diamortisasi dari saldo yang belum diamortisasi sebesar $15.000 pada 1 Januari menjadi $13.500 pada tanggal 31 Desember 2006. Sehingga ayat jurnalnya yaitu beban di debit sebesar $1.500, paten di kredit sebesar $1.500. Jurnal ini untuk mencantumkan amortisasi yang sekarang.
Berikut kertas kerja konsolidasi Perp Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2006. Kemudian, dengan bertambahnya kompleksitas proses konsolidasi, susunan penyesuaian dan eliminasi pada kertas kerja dapat diperluas ke hal-hal berikut. Yang pertama, penyusunan terhadap kesalahan dan pengabaian dalam laporan perusahaan induk dan perusahaan anak yang terpisah. Yang kedua, penyesuaian untuk mengeliminasi laba dan rugi antar perusahaan. Yang ketiga, penyesuaian untuk mengeliminasi laba dan dividen dari perusahaan anak dan menyesuaikan investasi dalam perusahaan anak dengan saldo awal periode. Yang keempat, penyesuaian untuk mencatat hak minoritas pada laba dan dividen perusahaan anak. Yang kelima, mengeliminasi saldo investasi dalam perusahaan anak dan ekuitas perusahaan anak. Yang keenam, mengalokasikan dan mengamortisasi perbedaan biaya atau nilai buku. Yang ketujuh, mengeliminasi saldo yang bersifat resiprokal lainnya atau utang piutang antar perusahaan, pendapatan serta beban, dan lain-lain. Selanjutnya metode ekuitas tahun setelah akuisisi. Perp Corporation mempertahankan kepemilikan sebesar 80% pada Snap Corporation tahun 2007. Mencatat laba dari Snap sebesar $22.500 untuk tahun tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2007, akun investasi Prep dalam Snap mempunyai saldo sebesar $104.000 yang ditentukan sebagai berikut. Biaya investasi pada 1 Januari 2006 itu sebesar $87.000. Untuk laba dari Snap tahun 2006 sebesar $18.500. Dividen dari Snap tahun 2006 sebesar $12.000. Untuk investasi dalam Snap pada tanggal 31 Desember 2006 itu sebesar $93.500. Lalu laba dari Snap tahun 2007 sebesar $22.500. Untuk dividen dari Snap tahun 2007 sebesar $12.000. Kemudian untuk investasi dalam Snap tanggal 31 Desember 2007 sebesar $104.000. Karena tidak ada kesalahan atau kelalaian laba antar perusahaan yang berkaitan dengan konsolidasi, ayat jurnal kertas kerja yang pertama adalah untuk mengeliminasi laba dan dividen dari Snap sebagai berikut. Yang A, laba dari Snap sebesar $22.500 berada di debit. Untuk dividennya sebesar $12.000 berada di kredit, dan investasi dalam Snap itu sebesar $10.500 di kredit. Untuk mengeliminasi laba dan dividen dari Snap serta mengembalikan investasi ke saldo awal periodenya. Lalu yang ke B, beban hak minoritas itu sebesar $6.000 di debit, dan untuk dividen Snapnya sebesar $3.000 di kredit. Untuk hak minoritasnya sebesar $3.000 di kredit. Untuk mencantumkan bagian hak minoritas atas laba dan dividen perusahaan anak. Lalu yang ke C, laba ditahan Snap sebesar $40.000 di debit. Untuk modal saham Snapnya itu sebesar $60.000 di debit. Untuk patennya sebesar $13.500 di debit, dan investasi dalam Snapnya sebesar $93.500 berada di kredit, dan hak minoritasnya sebesar $20.000 di kredit. Kemudian yang D, untuk bebannya sebesar $1.500 berada di debit, untuk paten sebesar $1.500 di kredit. Untuk mencatat amortisasi saat ini. Lalu kemudian yang ke E, wesel bayar Prep sebesar $10.000 di debit, wesel tagih Snap sebesar $10.000 di kredit. Untuk mengeliminasi saldo piutang dan utang yang bersifat resiprokal. Karena pinjaman antar perusahaan adalah pinjaman tanpa bunga, wesel tagih dan wesel bayar hanya merupakan
saldo resiprokal yang terjadi akibat transaksi antar perusahaan. Selanjutnya, contoh kertas kerja konsolidasi PT Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember tahun 2017 dalam ribuan. Selanjutnya, bagian terakhir dari kertas kerja konsolidasi yang akan diselesaikan adalah bagian neraca konsolidasi. Sebagian besar kesalahan yang dibuat dalam mengkonsolidasikan laporan keuangan akan tampak apabila neraca konsolidasi tidak seimbang. Jika neraca konsolidasi tetap tidak seimbang, setelah totalnya dihitung kembali, setiap pos harus diperiksa untuk memastikan bahwa semua pos telah dicatat. Kelalaian mencatat beban hak minoritas dalam laporan laba rugi konsolidasi dan ekuitas hak minoritas dalam neraca konsolidasi sering terjadi karena pos-pos tersebut tidak dicantumkan pada laporan perusahaan yang terpisah. Kesamaan debit dan kredit pada ayat jurnal kertas kerja diperiksa dengan menjumlahkan kolom penyesuaian dan eliminasi. Selanjutnya, pengalokasian kelebihan ke aktiva bersih yang dapat diidentifikasi. FASB Statement nomor 141 maupun nomor 142 mengharuskan perusahaan menyediakan setidaknya ikhtisar pengungkapan menyangkut alokasi harga beli perusahaan anak yang diakuisisi, terutama yang berkaitan dengan perolehan goodwill dan aktiva tidak berwujud lainnya. Ini secara khusus mengharuskan perusahaan mengungkapkan pada tahun akuisisi harga beli perusahaan yang diakuisisi, neraca ringkas yang menunjukkan jumlah yang dibebankan ke dalam aktiva dan kewajiban utama, jumlah penelitian dan pengembangan dalam proses yang dibeli serta penghapusan, dan jumlah total yang dibebankan ke kategori utama aktiva tidak berwujud. FASB Statement nomor 142 mengharuskan lebih lanjut bahwa jumlah goodwill ditunjukkan sebagai baris terpisah dalam neraca atau dengan asumsi jumlah tersebut bersifat material. Selanjutnya, di mana bab ini mengasumsikan bahwa perusahaan mengalokasikan setiap kelebihan biaya investasi atas nilai buku baik ke paten maupun goodwill yang sebelumnya belum dicatat. Prosedur kertas kerja konsolidasi untuk mengalokasikan kelebihan ke aktiva dan kewajiban khusus serupa dengan prosedur yang diilustrasikan untuk paten, namun ayat jurnal kertas kerja jauh lebih kompleks karena mempengaruhi lebih banyak akun dan memerlukan skema alokasi, amortisasi, dan penyusutan tambahan. Kemudian, laporan arus kas konsolidasi. Laporan arus kas konsolidasi disusun dari laporan laba rugi, konsolidasi, dan neraca konsolidasi, bukan dari laporan keuangan perusahaan induk dan perusahaan anak yang terpisah. Dengan sedikit pengecualian, penyusunan laporan arus kas konsolidasi melibatkan analisis dan prosedur yang sama seperti yang digunakan dalam menyusun laporan arus kas untuk entitas yang terpisah. Yang selanjutnya, laporan arus kas disusun dengan menggunakan konsep tunggal, kas dan ekuivalen kas. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum atau GAAP mengizinkan dua cara penyajian pelaporan arus kas bersih dari operasi. Metode tidak langsung dimulai dengan laba bersih konsolidasi dan mencakup penyesuaian pos-pos yang tidak menghasilkan atau menggunakan kas untuk memperoleh arus kas bersih operasi. Sementara itu, metode langsung mengopset kas yang diterima dari pelanggan dan laba investasi terhadap kas yang dibayar kepada pemasok, karyawan, badan pemerintah, dan sebagainya untuk memperoleh arus kas bersih dari operasi. Laporan arus kas konsolidasi metode tidak langsung. Berikut laporan arus kas konsolidasi Polski Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007
dalam ribuan. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi, yaitu laba bersih konsolidasi sebesar 150. Kemudian penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dengan kas yang diperoleh dari aktivitas operasi. Yang pertama, beban hak minoritas, kemudian laba yang belum didistribusikan atau ekuitas investor, kerugian penjualan tanah, penyusutan peralatan, penyusutan bangunan, amortisasi paten, kenaikan piutang usaha, kenaikan persediaan, penurunan utang usaha, maka totalnya sebesar 15. Kemudian arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 165. Lalu arus kas dari aktivitas investasi, yang pertama hasil penjualan tanah sebesar 10, maka arus kas bersih aktivitas investasi jumlahnya 10. Arus kas bersih aktivitas pembiayaan, yang pertama pembayaran dividen tunai mayoritas sebesar 80, pembayaran dividen tunai minoritas sebesar 20, maka arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar 100, maka kenaikan kas tahun 2007 sebesar 75. Kas pada tanggal 1 Januari 2007 sebesar 180, maka kas pada tanggal 31 Desember 2007 sebesar 255. Pencatatan mengenai aktivitas investasi dan pembiayaan non-kas, peralatan dibeli seharga 300.000 dengan menerbitkan wesel bayar 2 tahun. Beban hak minoritas atau non-controlling interest expense adalah kenaikan arus kas dari aktivitas operasi karena beban hak minoritas meningkatkan aktivitas dan kewajiban konsolidasi dengan cara yang sama seperti pada laba bersih konsolidasi. Laporan arus kas konsolidasi metode langsung. Menurut metode langsung, pos-pos laporan laba rugi konsolidasi yang melibatkan arus kas diubah dari dasar akrual menjadi dasar kas, dan pos-pos yang tidak melibatkan kas dijelaskan dalam catatan atau schedule pendukung laporan arus kas. Berikut laporan arus kas konsolidasi Polski Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dalam ribuan. Arus kas dari aktivitas operasi, yaitu kas yang diterima dari pelanggan sebesar 645. Kemudian dividen yang diterima dari ekuitas investor sebesar 10. Dikurangi kas yang dibayar kepada pemasok, kas yang dibayar kepada pegawai, pembayaran untuk pos operasi lainnya, kas yang dibayar untuk beban bunga, maka jumlahnya 490. Maka arus kas bersih dari aktivitas operasi jumlahnya sebesar 165. Lalu arus kas dan aktivitas investasi, yang pertama hasil penjualan tanah sebesar 10, maka arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar 10. Lalu arus kas dari aktivitas pembiayaan, yang pertama pembayaran dividen tunai hak mayoritas sebesar 80, pembayaran dividen tunai hak minoritas sebesar 20, maka arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar 100. Kenaikan kas tahun 2007 sebesar 75, kas pada tanggal 1 Januari 2007 sebesar 180, kas pada tanggal 31 Desember 2007 sebesar 255. Pencatatan aktivitas investasi dan pembiayaan non-kas, yaitu peralatan dibeli seharga 300.000 melalui penerbitan wesel bayar 2 tahun. Maka rekonsiliasi laba bersih konsolidasi dengan arus kas operasi, yaitu arus kas dari aktivitas operasi laba bersih konsolidasi sebesar 150. Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dengan kas yang diperoleh dari aktivitas operasi, yang pertama hak minoritas sebesar 50, laba yang belum
didistribusikan ekuitas investor sebesar 5, kerugian penjualan tanah sebesar 10, penyusutan peralatan sebesar 100, penyusutan bangunan sebesar 20, amortisasi paten sebesar 10, kenaikan piutang usaha sebesar 105, kenaikan persediaan sebesar 45, penurunan utang usaha sebesar 20, maka jumlahnya 15. Arus kas bersih dari aktivitas operasi jumlahnya sebesar 165. Membuat neraca lajur konsolidasi. Pertama, buatlah kolom untuk mencatat debit dan kredit bagi penyelesaian dan eliminasi konsolidasi. Kolom terakhir akan diisi perhitungan saldo laporan keuangan konsolidasi yang benar. Kemudian secara vertikal, bagi neraca lajur tersebut menjadi 3 bagian terpisah untuk membuat 3 laporan keuangan yang kita inginkan, yaitu laba bersih, laba ditahan, total aktiva, dan total ekuitas. Tidak ada jumlah yang dimasukkan untuk pos-pos tersebut karena dihitung dari bagian neraca lajur sebelumnya. Contoh, neraca saldo perusahaan terpisah untuk induk dan anak per 31 Desember 2006 yaitu penjualan, laba dari perusahaan anak, utang usaha, kewajiban lainnya, modal saham nominal sebesar 10, modal disetor lainnya, laba ditahan 1 Januari. Maka jumlahnya pada perusahaan induk sebesar 6.055 dan pada perusahaan anak sebesar 1.950. Kemudian pada kas piutang usaha bersih, harga pokok penjualan, dividen persediaan, investasi dalam perusahaan anak, beban operasi, pabrik dan peralatan bersih. Maka jumlahnya pada perusahaan induk sebesar 6.055. Kemudian pada perusahaan anak jumlahnya sebesar 1.950. Perusahaan induk mengakuisisi 70% saham berhak suara perusahaan anak yang beredar seharga 455.000 pada tanggal 1 Januari 2006 ketika ekuitas pemegang saham perusahaan anak adalah 650.000. Semua aktiva dan kewajiban perusahaan anak dicatat pada nilai wajarnya ketika perusahaan induk mengakuisisi kepemilikan 70%. Yang A, untuk saldo eliminasi laba dan dividen dari perusahaan anak serta mengembalikan saldo akun investasi ke saldo awal periode. Jurnalnya sebagai berikut. Laba dari perusahaan anak sebesar 105.000 di debit, kemudian dividen 70.000 di kredit, investasi dalam perusahaan anak 35.000 di kredit. Kemudian yang B, untuk mencantumkan bagian hak minoritas atas laba dan dividen perusahaan anak. Jurnalnya sebagai berikut. Beban hak minoritas sebesar 45.000 di debit, dividen perusahaan anak 30.000 di kredit, hak minoritas sebesar 15.000 di kredit. Yang C, untuk mengeliminasi saldo ekuitas dan investasi yang bersifat resiprokal, menetapkan hak minoritas awal dan mencantumkan paten yang belum diamortisasi. Jurnalnya, laba ditahan perusahaan anak sebesar 110.000 di debit, modal saham lainnya perusahaan anak sebesar 500.000 di debit, modal disetor lainnya perusahaan anak sebesar 40.000 di debit, investasi pada perusahaan anak sebesar 455.000 di kredit, hak minoritas sebesar 195.000 di kredit. Berikut neraca lajur konsolidasi perusahaan induk dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006 dalam ribuan. Laporan laba bersih terdiri dari penjualan, laba dari perusahaan anak, harga pokok penjualan, beban operasi, beban hak minoritas. Maka laba bersih pada perusahaan induk sebesar 435. Kemudian laba bersih
70% perusahaan anak sebesar 150, maka laporan konsolidasinya pada laba bersih sebesar 435. Kemudian laba ditahan terdiri dari laba ditahan perusahaan induk, laba ditahan perusahaan anak, laba bersih, dividen. Maka laba ditahan akhir pada perusahaan induk sebesar 785, kemudian 70% perusahaan anak sebesar 160, kemudian pada laporan konsolidasi sebesar 785. Kemudian neraca terdiri dari kas, piutang bersih, persediaan, pabrik dan peralatan bersih, investasi dalam perusahaan anak, maka total aktifanya pada perusahaan induk sebesar 2.985, kemudian 70% perusahaan anak sebesar 1.000, kemudian pada laporan konsolidasi sebesar 3.495. Kemudian utang usaha, kewajiban lainnya, modal saham nominal sebesar 10, modal setor lainnya, laba ditahan, maka total ekuitas pada perusahaan induk sebesar 2.985, 70% perusahaan anak sebesar 1.000. Hak minoritasnya dikredit, penyesuaian dan eliminasi dikredit sebesar 95 dan 15, maka totalnya sebesar 210. Maka jumlah pada penyesuaian dan eliminasi sebesar di debit 800.000 dan di kredit 800.000. Kemudian pada laporan konsolidasi jumlahnya sebesar 3.495. Terima kasih. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.